Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang acuan pengembangan kurikulum pada lembaga kursus pelatihan. Di sini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama rekan-rekan saya yaitu Ivanka Anindri NIM 12, saya sendiri Hafidatus Sa'diah NIM 14, serta Dinda Monika NIM 21. Silakan simak video atau materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivanka Anindri. Saya di sini akan membahas tentang lembaga kursus dan pelatihan. Kursus merupakan suatu lembaga pelatihan dari satuan pendidikan nonformal dan metode pembelajaran berlangsung seperti halnya kegiatan pembelajaran mengajar pada umumnya. Nah, dengan pemberdayaan sendiri ialah kursus yang mempelajari satu keterampilan dan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Menurut Kaswan 2006, pelatihan adalah proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pelatihan mungkin juga meliputi perubahan yang ada pada diri karyawan tersebut. Umumnya, hasil yang diinginkan dari pelatihan ialah penguasaan atau peningkatan. Dan dapat disimpulkan bahwa lembaga kursus pelatihan ialah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap peserta didik untuk dapat meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ialah pengembangan kurikulum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata pengembangan secara etimologi yaitu berarti proses atau cara pembuatan pengembangan. Secara istilah, kata pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan penghasilan suatu alat atau cara yang baru di mana selama kegiatan tersebut penilaian dan penyempurnaan terhadap alat atau cara tersebut terus dilakukan. Pengembangan kurikulum sendiri suatu proses perencanaan hasil suatu alat yang lebih baik dengan didasarkan hasil penilaian terhadap kurikulum yang telah berlaku sehingga dapat memberikan kondisi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan kata lain, pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum yang baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Selanjutnya, kurikulum sendiri berasal dari kata Latin curere yang artinya lari cepat. Setelah dikembangkan, berbentuk kata kurikulum artinya berubah menjadi suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari melalui start hingga garis finish. Kurikulum sendiri suatu rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum sebagai program pendidikan harus mencakup sejumlah mata pelajaran atau organisasi pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan belajar dan kegiatan belajar. Yang ketiga, program belajar untuk siswa. Dan yang keempat, hasil belajar yang diharapkan. Dari rumusan tersebut, kurikulum diartikan program dan penyelenggaraan pelajar serta hasil-hasil belajar yang diharapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan kegiatan yang terus secara sistematis. Dan yang ketiga ialah pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut para ahli: 1. UU Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, Crow and Crow. Kurikulum ialah suatu rencana dalam pengajaran yang tersusun secara sistematis untuk menyelesaikan program dalam. Yang ketiga, menurut Harsono 2005, mengungkapkan bahwa kurikulum ialah suatu gagasan pendidikan yang diekspresikan melalui praktik. Pengertian kurikulum saat ini semakin berkembang sehingga yang dimaksud dengan kurikulum itu
itu tidak hanya sebagai gagasan pendidikan, namun seluruh program pembelajaran yang terencana dan institusi pendidikan nasional. Kurikulum sendiri merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum yang tepat akan membawa proses pembelajaran yang tepat dan dapat tercapainya pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Acuan pengembangan kurikulum pada lembaga kursus pelatihan. Kurikulum yang digunakan pada lembaga kursus pelatihan ini merupakan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI adalah kerangka perpanjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran atau learning outcomes yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu dalam bidang pekerjaannya masing-masing. Baik, yang selanjutnya yaitu dasar hukum KKNI. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Serta yang terakhir yaitu Pedoman Penyusunan Kurikulum Kursus dan Pelatihan tahun 2014. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan KKNI dan manfaat KKNI. Sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan, sistem pelatihan, serta sistem pengakuan kompetensi kerja secara nasional, maka KKNI dimaksudkan menjadi pedoman untuk yang pertama yaitu menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, non-formal, atau pengalaman kerja. Yang kedua yaitu menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, non-formal, atau pengalaman kerja. Yang ketiga yaitu menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, non-formal, atau pengalaman kerja. Yang keempat yaitu mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia. Pada jangka panjang, KKNI akan berdampak pada 1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang bermutu dan berdaya saing internasional agar dapat menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar nasional dan internasional. Yang kedua yaitu meningkatnya kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal, non-formal, atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu meningkatnya mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian, solidaritas, kerjasama perguruan tinggi antar negara di dunia. Yang keempat yaitu meningkatnya pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional kepada Indonesia tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian juga ada jenjang KKNI. KKNI menyatakan 9 jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non-formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni, serta perkembangan sektor-sektor mendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek-aspek lain yang terkait.
Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu menjunjung tinggi pengalaman kelima sila Pancasila dan menegakkan hukum serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia. Mengelompokkan 9 jenjang kualifikasi KKNI terdiri atas jenjang 1-3 dikelompokkan dalam jabatan operator, jenjang 4-6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis, jenjang 7-9 dikelompokkan dalam jabatan ahli. Kemudian ada penyetaraan capaian pembelajaran pelatihan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan jenjang KKNI. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. SKKNI sendiri adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional, yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Nah, di sini SKKNI dikembangkan melalui konsultasi dengan industri terkait untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja. SKKNI digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja, melakukan asesmen keluaran pelatihan, serta asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. SKKNI ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian yang terakhir ada proses pengembangan kurikulum KKNI. Nah, pengembangan KKNI ini merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Nah, dalam perjalanan pengembangan KKNI ini dimulai dengan disahkannya UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagai dasar kerja besar pengembangan KKNI pada tahun-tahun selanjutnya. Sampai pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Program pengembangan KKNI pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dari berbagai program yang sama pada tahun sebelumnya ataupun program baru. Nah, program pada tahun sebelumnya mengutamakan untuk menyusun konsep dan juga merealisasikan menjadi kerangka yang operasional dan telah diperkuat dengan Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Dengan Peraturan Presiden tersebut, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan capaian pembelajaran berbagai sektor yang ada di Indonesia.